yang mana Kriosaur ini merupakan makhluk yang berwujud raksasa. Dan dalam musik video ini kita melihat bahwa Hyunsuk Hana, dulu set si Jak. Annyeonghaseyo 친구들, Yusuf Kim입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So far so good, nothing problem, no kan? Dan bagi semua yang punya problem, keep fighting ya guys. Don't give up. Ini temanya tema cupu gitu. Tapi aku lucu banget. So awkward banget ya. Lepas deh. Wow, ya udah gak cupu lagi ya. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas teori dari Treasure yang My Treasure. Jadi untuk informasi aja, kemarin aku udah ngadain voting di Instagram aku, dan banyak dari kalian yang telah memilih Treasure. So kali ini aku akan nepatin janji aku untuk membedah teori dari Treasure yang My Treasure. But sebelum kita ngebahas teorinya bersama-sama, pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yuselkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yuselkim2. Gamsahamnida Cingudol. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya bersama-sama. Nah guys, untuk informasi aja, dalam membedah teori Treasure yang My Treasure, di sini aku udah ngebagi jadi 11 poin utama. Dan langsung aja ya, kita mulai dari poin pertama. Nah di poin pertama ini aku akan ngajakin kalian semua untuk kulik lebih dalam tentang judul dan juga makna lagunya secara keseluruhan. Seperti yang kalian tahu, judulnya adalah My Treasure. Udah pasti pada tahu dong ya, arti dari My Treasure kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah harta karunku. Nah, di sini sebenarnya Treasure itu pengen nanyain sama kalian semua, atau pengen memberitahu kalian semua, apa sebenarnya harta karun yang kita miliki. Harta karun yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Diri kita adalah harta karun yang sesungguhnya. Jadi dari hal ini sudah dapat kita tahu ya bahwa Treasure pengen ngingetin kalian semua bahwa semua orang atau diri kalian itu adalah hal yang paling berharga di dunia ini. So, dikarenakan hal itu, mulai dari sekarang kita itu harus lebih mencintai diri kita, harus lebih semangat juga, dan jangan mudah putus asa. Kita tahu bahwa kehidupan memang sangat sulit ya, banyak banget hal yang terjadi setiap harinya. Namun hal tersebut bukanlah alasan untuk terus bersedih. Percayalah dan juga bangkit dari keterpurukan kalian, dan yakin bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan jangan lupa juga nih untuk terus tersenyum meskipun kalian sedih, karena dengan senyuman kalian itu akan terlihat sangat menawan. Dan dengan tersenyum semuanya itu akan menjadi lebih baik. Kita semua berharga, layaknya seperti harta karun. Jadi jangan pernah menyanyiakan diri kita. Jangan pernah menyanyiakan hidup kita untuk terus bersedih dan larut dalam kesedihan. Sudah waktunya untuk move on dan lebih bersemangat. Intinya adalah lagu ini kayak memotivasi buat orang-orang yang sedang dalam masa sulit. Pokoknya buat orang yang mungkin dalam masa sulit, lagu ini cocok banget untuk menghibur hari-hari kalian. Tersentuh banget gak sih guys dengan lagunya? Apalagi di musik videonya ya, yang menurut aku sangat-sangat menghibur. Lalu dapat kalian lihat bagaimana facial expression dari membernya, yang mana facial expression mereka itu mengajak semua orang untuk terus tersenyum dan menikmati kehidupan. Adakah dari kalian yang sangat suka banget dengan lagu ini dan juga merasa terhibur atau bahkan sudah tidak sedih kembali? Silahkan komen di kolom komentar ya. Jujur, aku aja yang nonton musik videonya dan dengerin lagunya itu kayak mood booster banget gitu loh. Jadi kayak seneng, kita bawanya happy. Apalagi ngelihat musik videonya kita juga kebawa ikutan senyum. Keep smile ya. Emang mantap banget sih pesan-pesan yang ada di dalam lagu My Treasure. Menyentuh banget. Dan ingat sekali lagi ya, ingat kata Treasure. Kalian adalah harta karun, kalian adalah orang-orang yang paling berharga di dunia ini. So, buatlah diri kalian lebih berharga dan jangan pernah menyanyiakan hidup kalian. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang Yedam dan juga Jonghyun. Nah, di bagian Yedam dan juga Jonghyun itu sebenarnya menggambarkan bagaimana seseorang dikala sedih, semuanya itu akan terasa sulit nih, apalagi untuk melangkah. Namun di balik kesedihan itu akan ada jalan yang akan membuat kita menjadi bahagia. Semuanya akan segera berlalu seiring berjalannya waktu. Oh ya, untuk informasi aja, bus di sini tuh menggambarkan tentang bagaimana kehidupan akan terus berjalan. Meskipun kalian dalam kondisi yang sulit mungkin dan juga sedih banget, kehidupan itu akan terus berlanjut dan semuanya akan berlalu. Kita nggak akan selamanya sedih, kita nggak akan selamanya terus terpuruk, kita nggak akan selamanya jatuh dalam kesedihan. Layaknya di saat tertidur dan bermimpi, dikala bangun kita akan mendapatkan kehidupan yang baru kembali. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang masalah sekolah.
Nah, dalam musik video ini, Treasure juga menyinggung bagaimana kerasnya kehidupan sekolah. Banyak anak-anak dipaksa untuk terus belajar dengan keras untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan terkadang, hal itulah yang membuat seseorang menjadi stres dan juga muak. Selain itu, Treasure juga menunjukkan bagaimana kehidupan sekolah di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itulah, di dalam musik videonya, mereka di sini mengenakan masker. Dengan adanya pandemi COVID-19, semuanya akan menjadi lebih sulit, terutama dalam kehidupan sekolah. Right, kalian pasti merasakan banget ya bagaimana kerasnya kehidupan sekolah di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Semuanya menjadi lebih buruk. Tugas-tugas makin menumpuk dan itu ngebawa seseorang menjadi sangat stres banget. Dan termasuk dari kalian itu kayaknya banyak banget deh yang stres dikarenakan sekolah di tengah masa pandemi COVID-19 karena banyak banget tugas-tugas yang menumpuk. Bener nggak? Kalau ada dari kalian yang mungkin sangat stres banget bersekolah di masa pandemi ini, silahkan komen di kolom komentar. Namun guys, kesulitan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita semua itu punya impian nih. Dan impian tersebut haruslah kita kejar. Bagaimana caranya mengejar impian? Yaitu dengan belajar dengan giat. Dan of course, dengan hati yang tulus. Tanpa hati yang tulus, impian tersebut akan sulit digapai. Nah, buku yang dibaca oleh siswa, kalau kalian perhatikan dengan jelas, bukunya itu adalah bertuliskan hope. Hope sendiri, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa? Harapan. Jadi seperti yang telah aku jelaskan tadi, buku ini merupakan hal yang dapat membuat semua orang dapat menggapai impian. Perlu kalian tahu juga, buku ini adalah perlambangan dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan dapat kalian temukan di mana saja, asalkan kalian mau berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang masalah keluarga. Nah, selain masalah sekolah, Treasure juga menyinggung tentang problema yang dihadapi oleh anak-anak yang muak dengan konflik yang terjadi dengan orang tua mereka. Konflik antara orang tua membuat mereka menjadi sedih, merasa sendiri, dan mereka ingin kehidupan yang damai dan juga dipenuhi oleh kasih sayang. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang hujan. Di bagian Jaehyuk kita ditampilkan bagaimana dirinya memegang payung. Karena ada payung, of course, ada hujan. Dan di bagian yang ia nyanyikan, Jaehyuk juga menyinggung tentang adanya hujan. Hujan sendiri menggambarkan tentang kesedihan. Layaknya hujan, kesedihan itu tidak akan menerus ada, right? Suatu saat kesedihan ini akan reda dan menghilang, tapi nanti akan muncul kembali pasti suatu saat nanti. Kesimpulan di bagian Jaehyuk ini adalah dia itu pengen bilang nih sama kalian supaya kalian itu yakin bahwa kesedihan yang kalian alami itu akan segera pergi dan kesedihan itu akan berganti menjadi kebahagiaan. Yakinlah tentang hal tersebut bahwa suatu saat nanti kalian ini akan menjadi bahagia. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang keenam, yaitu tentang kertas ujian. Di bagian Asahi kita melihat ada kertas ujian. Kalau kalian perhatikan kertas ujiannya terdapat kata-kata yang agak kurang jelas sebenarnya. Terutama di bagian ini ya, ada pilihan yang mengatakan kata-kata apa sih yang paling tepat untuk setelah itu tidak ada kata sambungannya lagi nih guys. Dan di dalam pilihan ganda tersebut ada pilihan treasure atau harta karun. Lalu setelah itu ada pilihan encourage yang berarti memberanikan diri atau mendorong diri. Lalu ada fear yang berarti ketakutan. Setelah itu ada loneliness yang berarti kesendirian. Dan yang terakhir adalah worry yang berarti khawatir. Nah, dari kata-kata tersebut mana sih kata-kata yang akan kalian pilih? Kalau aku sih kata-kata yang aku pilih pastilah treasure. Kalau kalian apa nih? Silahkan komen di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu musim semi. Setelah bagian Asahi, kita ini akan dibawa menuju ke bagian Yeadam yang menunjukkan tentang musim semi. Musim semi sendiri itu menggambarkan tentang kebahagiaan nih. Kebahagiaan yang datang setelah kita mendapatkan kesedihan. Layaknya musim semi yang datang setelah musim dingin. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu tentang masker bunga. Di bagian Jongwoo kita melihat penari latarnya menggunakan masker yang dihiasi oleh bunga. Bunga sendiri mewakili tentang musim semi. Dan musim semi merupakan hal yang menggambarkan tentang kebahagiaan, seperti yang telah aku jelaskan di bagian Yeadam tadi. Dan masker bunga itu mengingatkan kita akan Jisoo dalam musik video How You Like That. Dan berdasarkan lirik yang dinyanyikan oleh Jongwoo, masker bunga di sini seolah-olah menggambarkan tentang kebahagiaan yang semu. Yang artinya, orang-orang di zaman sekarang berpura-pura untuk terlihat bahagia, padahal mereka sebenarnya tidak bahagia. Banyak yang menutupi kesedihan mereka dengan terus tersenyum. Dan karena hal itu, mereka sebenarnya merasa tidak nyaman dan hati mereka terasa sangat pengap.
Namun guys, begitulah dunia. Terkadang kita memang harus menyembunyikan kesedihan kita dengan kepalsuan alias terlalu tersenyum, right? Karena kalau kita tidak menyembunyikan kesedihan, orang-orang yang mungkin benci sama kita itu akan lebih mudah untuk menjatuhkan kita. Dan kalian juga tidak akan tahu seberapa banyak musuh kalian di luar sana. Kalau kalian menunjukkan kesedihan kalian atau kelemahan kalian di hadapan mereka, kalian ini akan mudah dijatuhkan oleh mereka. So, meskipun sangat sulit, cobalah untuk terus menutupi kesedihan kalian dengan terus tersenyum. Ya meskipun itu tidak nyaman, tapi cobalah. Dengan cara itu kalian dapat bertahan di dunia yang sangat keras ini. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Haruto. Di bagian Haruto kita melihat bahwa dia terus memotret dirinya. Dan di pipinya itu terdapat tulisan X. Dan dapat kalian perhatikan ekspresi dari Haruto saat ia memotret dirinya, dia tidak menunjukkan senyuman. Dan nantinya cermin yang berada di tempat tersebut akan retak. Nah, cermin sendiri itu merupakan refleksi yang menunjukkan tentang siapa kamu sebenarnya. Dalam istilah simbolisme spiritual, cermin mencerminkan tentang kebenaran. Mereka ini mencerminkan apa adanya. Dalam psikologi, cermin juga melambangkan batas antara pikiran sadar dan juga alam bawah sadar dari manusia. Dengan melihat cermin, seseorang mungkin dapat melihat ke alam bawah sadar mereka. Kesimpulannya adalah orang yang terlihat bahagia, terutama orang yang mungkin kalian jumpai dalam sosial media yang terus menunjukkan foto-fotonya yang bahagia dan sebagainya, itu sebenarnya tidak demikian. Mereka juga sama seperti kita, pasti memiliki suatu masalah. Namun bukan berarti dikarenakan kita memiliki masalah, kita akan kehilangan senyuman kita. Tetaplah tersenyum meskipun semuanya menjadi sulit. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-10, yaitu tentang Hyunsuk, si pesulap. Dalam musik video ini kita melihat bahwa Hyunsuk seperti seorang pesulap. Dia ditampilkan seperti seorang raksasa yang berada di tengah-tengah kota. Dan di bagiannya kita melihat bahwa banyak sekali hal yang terjadi, mulai dari dirinya yang mengintip apartemen orang lain hingga adanya mobil yang tabrakan. Semuanya menurutku menggambarkan tentang orang-orang yang setiap harinya pasti memiliki problema, entah itu dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. So, buat kalian jangan pernah merasa bahwa hanya kalian sendiri yang merasa paling tersakiti atau paling merasa sedih di dunia ini. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang memiliki kesulitan yang lebih dari kita. So, ya tetap semangat, keep fighting. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang Pegasus. Nah, di sini kita melihat ada kuda yang bersayap ya. Jadi, kuda bersayap ini kalau dalam mitologi Yunani itu disebut sebagai Pegasus. Nah, Pegasus ini merupakan simbol untuk penerbangan, kekuatan, dan juga inspirasi. Pegasus sendiri itu sering dikaitkan dengan Muse dan merupakan pembawa cahaya untuk Zeus, sehingga bisa dimaknai sebagai simbol yang mewakili kilatan inspirasi. Ada informasi yang sangat menarik banget tentang Pegasus. Jadi ada sebuah mitos yang paling umum tentang penciptaan Pegasus. Itu menyatakan bahwa dia ini diciptakan dari darah Medusa setelah pemenggalan yang dilakukan oleh Perseus. Versi lain menyebutkan bahwa Pegasus ini merupakan putra Poseidon dengan Medusa, dan dia ini bersaudara dengan Chrysaor. Yang mana Chrysaor ini merupakan makhluk yang berwujud raksasa. Dan dalam musik video ini kita melihat bahwa Hyunsuk itu ditampilkan berwujud raksasa yang berada di tengah kota. Aku pernah ngebaca sekilas tentang kisah dari Chrysaor ini. Satu hal yang paling membekas di ingatanku tentang Chrysaor, dia ini kayak bajak laut gitu. Habis itu rambut, maksudku ya, rambutnya ini kayak ular-ular gitu guys. Mungkin buat yang penasaran cerita tentang Chrysaor, kalian bisa mungkin kulik lebih dalam di internet. Itu udah banyak banget. Tapi aku sih saranin kalian untuk ngebaca tentang Chrysaor itu di wiki yang berhubungan dengan mitologi Yunani. Pegasus itu bukanlah makhluk abadi nih guys, tapi Zeus ini menghormati pelayanan yang telah diberikan Pegasus dengan menempatkannya di antara bintang-bintang. Itulah sebabnya kita juga bisa melihat atau mengamati rasi bintang Pegasus di langit malam cerah yang membentuk persegi dengan garis-garis yang mengarah keluar dari kiri atas dan kanan bawah yang menyerupai kuda yang sedang memakan rumput. Dan dalam musik video ini kita juga ada melihat ya bahwa ada anak kecil yang juga terlihat sangat bersedih dikarenakan
masalah keluarganya. Dan dapat kalian lihat di sini ada sebuah rasi bintang yang kalau aku perhatikan sih memang membentuk kuda seperti itu. Kalau kalian sendiri apakah ada yang sama pandangannya sama aku yang melihat bahwa rasi-rasi bintang yang berada di anak kecil tersebut menggambarkan tentang kuda? Silahkan komen di bawah. Dan dari hal ini dapat kita tahu ya bahwa di saat anak itu tersedih, Trezor di sini ingin mengatakan kepada dia bahwa meskipun saat sekarang dia emang lagi terpuruk banget, lagi sedih banget, dia ini nanti akan bangkit kok layaknya kuda Pegasus yang merupakan simbol dari inspirasi dan kekuatan. Nantinya dia ini akan mendapatkan kekuatan dan juga pastinya akan mendapatkan kebahagiaan suatu saat nanti. Kesimpulan dari teori My Trezor adalah Trezor di sini ingin mengajak kalian semua untuk lebih atau dapat mencintai diri kalian dan percaya bahwa kesedihan yang kalian dapatkan ini akan segera berganti menjadi kebahagiaan. Teruslah tersenyum, karena dengan tersenyum kalian itu akan terlihat sangat menawan, sangat cantik dan juga sangat tampan. Jangan pernah rusak wajah kalian dengan wajah yang murung. Terus tersenyum, oke? Keep fighting. Sekian untuk teori Trezor hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kekeliruan yang terjadi. Mohon maafkan aku dan koreksi aku dan cara komen di bawah. Dan mungkin ada yang mau menambahkan teorinya lagi, silahkan monggo. Kalian bisa nambahin dengan cara komen di bawah juga. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다, 친구들.